Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan tentang materi kali ini, yaitu dampak rivalitas Amerika Serikat-Tiongkok terhadap tatanan politik internasional kontemporer. Setelah Perang Dingin berakhir, Amerika Serikat berusaha tetap mempertahankan posisinya sebagai penguasa dunia atau hegemon. Tapi di saat yang sama, Tiongkok mulai muncul sebagai kekuatan baru yang cepat berkembang. Nah, rivalitas antara keduanya bukan hanya soal ekonomi, militer, bahkan ideologi. Pertanyaan sering muncul, yaitu adalah bagaimana si persaingan besar ini mempengaruhi stabilitas politik internasional, terutama di kawasan Asia Pasifik dan juga di dunia secara keseluruhan. Nah, selanjutnya adalah rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok dalam politik internasional. Nah, kalau kita lihat rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok ini tidak terjadi di satu bidang saja, tetapi dia menyebar ke banyak sektor penting. Nah, yang pertama di bidang militer. Tiongkok terus memperkuat angkatan lautnya, terutama untuk klaim di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat menanggapinya dengan memperkuat aliansi, misalnya membentuk organisasi internasional. Lalu di bidang ekonomi, sejak 2018 kita tahu ada perang dagang yang masih berlanjut. Tiongkok mengandalkan Belt dan Road Initiative, sementara Amerika Serikat membangun Indo-Pacific Economic Framework sebagai tandingan. Nah, di sisi teknologi, persaingan makin panas di sektor 5G, semikonduktor, dan kecerdasan buatan. Ini penting karena siapa yang unggul di teknologi kemungkinan besar akan jadi pemimpin global berikutnya. Dan yang terakhir di ranah ideologi. Nah, Amerika Serikat ini tetap membawa demokrasi liberal, sedangkan Tiongkok mendorong model otoritarian dengan ciri khasnya sendiri. Jadi jelas rivalitas ini bukan hanya soal ekonomi dan atau militer, tapi juga soal nilai dan sistem politik yang ingin mereka tunjukkan ke dunia. Selanjutnya, Perubahan tatanan global pasca Perang Dingin ini membuat Amerika Serikat berusaha mempertahankan hegemonnya. Sedangkan di lain sisi, Tiongkok mulai muncul sebagai kekuatan baru yang semakin berpengaruh. Lalu, slide selanjutnya yaitu rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok paling terasa di kawasan Asia Pasifik tentunya, yaitu dalam kasus Laut Cina Selatan yang menjadi titik panas karena banyak klaim yang tumpang tindih. Negara-negara ASEAN pun menghadapi dilema di satu sisi mereka sangat bergantung pada Tiongkok untuk ekonomi, tapi di sisi lain tetap mengandalkan Amerika Serikat dalam bidang keamanan. Inilah yang disebut hedging strategi. Selain itu, perlombaan senjata meningkat di Jepang, Korea Selatan, Australia, bahkan Asia Tenggara. Dan dalam secara global, rivalitas ini mempercepat perubahan dunia dari unipolaritas menuju multipolaritas. Tapi di sisi lain, lembaga internasional seperti WTO dan Dewan Keamanan PBB semakin sulit berfungsi karena terjebak dalam tarik-menarik kepentingan dua dari negara. pembahasan tadi bisa kita simpulkan bahwa rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok saat ini menjadi salah satu faktor utama yang membentuk politik internasional kontemporer. Persaingan mereka terlihat di berbagai bidang, mulai dari militer, ekonomi, teknologi, sampai ideologi. Dampaknya paling jelas terasa di kawasan Asia Pasifik, khususnya di Laut Cina Selatan, dan membuat ASEAN menghadapi dilema antara kepentingan ekonomi dengan Tiongkok dan kebutuhan keamanan dengan Amerika Serikat. Namun, rivalitas ini juga punya dampak global. Dunia sebelumnya didominasi satu kekuatan, yaitu Amerika Serikat, kini bergerak ke arah multipolaritas dengan munculnya lebih banyak pusat kekuatan. Sayangnya, hal ini juga membuat lembaga internasional seperti WTO dan PBB semakin lemah karena sulit dilepas dari persaingan dua negara besar ini. Jadi, secara keseluruhan, rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok bukan sekedar soal dua negara adidaya, tapi juga akan menentukan ke arah mana politik internasional bergerak di masa depan. Terima kasih.